Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Sesuai janji gue nih, karena banyaknya teman-teman yang nanyain laptop yang budgetnya pas di kantong, nggak perlu neko-neko, kira-kira apa. Nah, ini gue rekomendasi satu buah laptop dari Lenovo lagi nih. Bukan karena gue di Lenovo ya, tapi memang pas kebenaran teman-teman gue pada punyanya Lenovo. Ini namanya Lenovo Slim 3. Ini jadi keluaran terbarunya dari Lenovo yang seri Slim ini, jadi dia udah menggunakan chipsetnya AMD Ryzen yang terbaru. Yang gue pakai di sini AMD Ryzen 3 yang 4300U serinya. Kenapa alasannya gue rekomendasi ini laptop? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Pertama-tama gue mau ngomongin build quality-nya dulu deh. Ini laptop ini jadi benar-benar full, semuanya masih dari plastik ya, nggak ada neko-nekonya. Jadi badannya mungkin terlihat sedikit besar kalau dibandingin laptop yang pernah gue review sebelumnya, yang Flex atau Yoga. Tapi ini surprisingly enteng sih. Gue nggak nyangka sih bobotnya ini nggak sampai 1,5 kilo, jadi cuma 1,45 ya, kita bisa bilang 1,5 kilo lah. Itu which is lumayan enteng buat bodinya segede gini. Nah, warnanya di sini yang gue pilih ini yang warna merah, karena emang sebenarnya ada warna merah, biru, hitam, dan silver kalau nggak salah. Tapi di sini yang pakai yang merah karena gue suka sih merahnya. Walaupun dia bilangnya sih kayak di brush carbon gitu, tapi gue ngeliatnya kayak coraknya agak-agak kayak wood panel. Ini jadi memberikan kesan mewah, agak elegan gitu. Jadi walaupun emang plastik, tapi dinakalin, nah coraknya lumayan kayak ada teksturnya. Itu sih menarik. Kalau dari segi desain mungkin terlihat biasa aja ya, emang tipikal laptop clamshell, saya lipat-lipat begini aja, nggak ada yang aneh-aneh terlalu mencolok gimana. Desainnya simple, kelihatan lah pokoknya buat kerja, dengan cuma ada corak Lenovo, logo Lenovo di ujungnya, sisanya polos aja gitu, senada, satu warna semua. Layarnya udah IPS, sudah 1080p, berarti Full HD ya. Terus dia punya keterangannya cuma 250 nits, itu juga normal lah ya, nggak terlalu terang, tapi cukup buat dilihat di dalam ruangan. Dan sRGB-nya ini 60%, itu juga bukan yang terbaik ya, tapi udah lumayan karena Full HD. Nah, di sini gue mau bilang kekurangannya. Ini walaupun layarnya 14 inch, tapi kalau dibanding sama Flex yang kemarin gue review, itu kelihatan banget ini kayak bongsor, karena di sini bezelnya masih rada tebel. Dan yang gue sedikit agak nggak suka sih, ini kayak dia nggak rata ya, antara bezel dengan layar ini kayak jeglokan. Jadi ini udah layarnya jadinya udah doff, terus kelihatannya kayak nggak nyala aja gitu, kayak masuk ke dalam. Di bingkainya pun ini dibikin kayak bertekstur gitu, jadi kelihatannya lebih apa ya, agak jadul kali ya secara desain layarnya. Tapi itu sih cuma mungkin preferensi masing-masing ya, cuma gue mungkin udah sering lihat yang versi yang udah lebih tipis, lihat ini agak desainnya ketinggalan aja sih gitu. Nilai plusnya, untungnya di sini Lenovo seperti biasa memberikan udah privacy shutter ya buat webcamnya. Jadi di sini kita aman, ada privacy shutter, bisa di on offin semau kita. Terus juga dia karena udah 180 derajat ya, ini bisa ditekuk kayak gini. Jadi hinge-nya bisa dibilang aman gitu, nggak bakalan kesenggol patah gitu. Dan gue cukup yakin ya bikinan Lenovo, hinge-nya pun kelihatannya solid sih, mantap, mau ditekuk kayak gimana pun feel-nya enak, nggak ada kayak kekendoran apa kencengan. Jadi aman sih ini, harusnya laptop mau senggol-senggol gimana juga. Untuk portnya di sebelah kiri ini ada kayak udah ada tombol power, pasti casan powernya, terus ada HDMI, terus ada USB 3-nya 2 biji sama USB 2-nya 1. Jadinya udah komplit semua di sebelah kiri kalau buat connectivity. Di sebelah kanan cuma ada headphone jack sama card reader. Jadi di sini nggak ada USB-C ya portnya, sama udah nggak ada colokan LAN gitu kalau orang yang bilang. Sama udah nggak ada optical disk drive ya hari gini gitu, memang laptop sekarang udah nggak ada buat baca DVD, walaupun mengingat ini mungkin ukurannya cukup besar gitu. Terus juga di sini dia baterainya udah build internal ya, nggak bisa dicopot baterainya, udah gabung di bawah. Jadi di bawahnya ada baterai yang kita nggak bisa buka, dan ada kipas buat exhaust buat nyedotnya ya di bawah. Untuk keyboardnya kayak buat ngetik-ngetik gitu surprisingly enak sih, walaupun ini terbuat dari plastik semua, tapi mungkin ini kembali ke selera. Gue justru lebih nyaman dengan keyboardnya kayak gini, terus dengan posisi taruh tangannya yang cukup besar di sini, kita ngetik juga nyaman, enak gitu, nggak capek. Dan ngetik mencetnya feel-nya sih gue lebih suka. Mungkin sebagai orang bilang justru ini nggak tactile ya, tapi gue malah lebih prefer keyboard kayak gini sih. Terus kalau emang misalnya bilang trackpad-nya di sini juga cukup luas ya, karena dia juga full plastik semua. Jadinya udah pasti ada sisa fingerprint kalau kalian habis yang tangan berminyak gitu tuh basah. Tapi itu nggak ada masalah sih, karena di sini cukup responsif kok si ininya, trackpad-nya. Dan juga harus diingat ya, laptop ini belum touchscreen ya, karena kan kalian emang sasarannya ini
marketnya lebih ke budget ya, yang lebih mementingkan performance atau base value. Jadi fitur-fitur kayak touchscreen itu udah pasti nggak ada di sini. Kalau memang kalian yang sukanya touchscreen gitu ya jangan harap gitu. Cuma lumayan, ini udah cukup nyaman kok dengan trackpadnya ini, dan keyboardnya gue sih oke banget menurut gue ya. Cuma keyboardnya belum ada backlight juga, jadi kalau kalian yang suka ngetik malam-malam ya harus apalin dah hurufnya. Kalau buat suaranya ini udah cukup oke karena dia udah mendukung Dolby Atmos juga. Cuma di sini speakernya posisinya menurut gue sih rada ke bawah ya, dia ngumpet kayak di bawah gini. Tapi hasil suaranya nih kurang lebih kayak gini. Gue tes, terusnya cukup kenceng sih. Ya standar lah laptop-laptop gitu. Warna bener-bener harus asli, yang mendekati asli. Ini oke banget, laptop ini bisa Ini diperhitungkan. belum full. Mungkin kelemahannya sedikit cuma dia punya sinarnya nggak gitu terang karena cuma 240 Kedengeran nggak? nits. Kira-kira Jadi kalau di segini. tempat agak terang dia agak kesulitan buat Bukannya ngeliatnya. terkenceng, nggak Tapi spesial, kalau buat tapi kalian buat cukup sih nonton biasa. media, ini udah enak banget warnanya, jadi udah soft ya, udah nyala itu dia clear. Untuk baterainya sendiri, si Lenovo mengklaim sih katanya bisa sampai 9 jam ya. Itu mungkin standby aja ya. Di sini kalau gua pakai normal-normal itu gua cuma dapetin itu sekitar 3 sampai 4 jam. Macam-macam sih, ada orang yang bilang dapat 6 jam ya dengan laptop ini, tapi gua pemakai normal gua which is sambil browsing, sambil buka YouTube, sambil main game-game ringan, nonton film itu dapat 3 sampai 4 jam aja. Nah di sini mode yang gue pakai itu yang intelligent cooling ya, jadi mode standar ya. Karena di sini gue sukanya nge-review apa-apa pakai mode standar lah ya, gue nggak high performance, nggak juga battery saving. Itu dapatnya segitu. Jadi kalian harus ingat harus bawa-bawa charger kalau emang keluar panjang ya. Terus juga di sini dia belum ada rapid charge, jadi kalau ngecas itu makan waktu sampai 2 jam. Di sini dia ada satu mode namanya conservation mode, jadi di mana si baterainya itu akan ditahan cuma sampai 60% aja. Nggak bisa lebih penuh lagi, itu kalau kalian nyalain. Jadi dia katanya menjaga baterai ini umurnya lebih awet ya, lebih sehat lah, nggak perlu ganti-ganti karena kan di sini nggak bisa diganti baterainya. Ingatnya agak repot aja gitu kalau baterainya udah somat. Dan sekarang kita sampai ke bagian performance-nya, di mana yang menjadi nilai jual utama kenapa gue rekomendasiin laptop ini. Gue pernah bilang ke kalian kalau ngambil laptop itu minimal harus i3, itu minimal. Kalau misalnya di bawah itu mendingan ambil iPad aja deh atau tablet karena jauh lebih enak makanya. Di sini i3 itu harusnya setingkat dengan Ryzen 3. Nah ini jadi yang gue coba itu Ryzen 3 4300U keluaran terbaru ya. Dan ini gue kebetulan pakai di Lenovo Slim 3 ini karena sebenarnya ada Ryzen 5 dan Ryzen 7 lagi yang lebih kelasnya di atas lagi. Di sini kombinasinya dia pakai RAM-nya 8GB, di mana 4GB itu udah solder, 4GB lagi bisa diganti upgradable. Itu jadi kalian bisa upgradable sampai 16GB, berarti totalnya jadi 20GB kalau mau dirubah kayak gitu. SSD-nya 512GB. Di sini juga dia ada slot satu lagi buat nambahin SSD, tapi itu nggak dikasih konektornya. Terus kalau misalnya VGA ini masih pakai internal, jadinya kalian harus ngakalin kayak semacam ngerubah iGPU-nya itu standarnya dia pakai 512 MB aja RAM-nya, itu kalian bisa ganti di BIOS jadi 2GB. Jadi dia ngambil RAM utama dari memorinya. Nah, di sini jadi membantu banget performance-nya kalau mau buat main game atau buat rendering video berat. Jadi di sini gua tes pakai aplikasi benchmark yang Cinebench, itu bisa ngasilin angka di 527. Itu cukup bikin gua kaget sih. Itu kalau kalian lihat di video gua yang sebelumnya itu pakai Lenovo Flex Live yang Intel i5 itu angkanya dapat 600-an. Jadi di sini dengan angka segini Ryzen 3 yang harusnya lawannya Intel i3 udah deket sama Intel i5. Itu makanya gue bilang itu value for money banget sih. Ini gila banget performance CPU-nya. Dan di sini gua tesnya itu pakai yang intelligent cooling ya. Jadi bukan high performance. Kalau mau high performance mungkin bisa lebih kencang lagi. Cuma gua sih emang orang yang selalu pakainya standar-standar aja. Karena emang itu kemampuannya paling balance lah antara baterai dan performance-nya. Ini jadi angka segitu, gua kembali bilang gila sih. Bisa buat kalau kalian yang cuma sekedar online shopping atau mau Microsoft Office atau mau sekolah nge-zoom browsing YouTube, udah libas semua lah, udah enteng banget. Jadi performance jempolan. Terus kalau misalnya kalian mau main game, karena tadi itu RAM-nya kita ngakalin 2GB dipindahin ke iGPU, lumayan juga nolong. Jadinya dia bisa main game, gue tes di sini main Dota, main 1080p itu bisa dapat FPS-nya 7080, itu bagus. Terus kalau misalnya main CS 1080p itu dapat di angka 30-40 FPS aja ya, yang which is bisa dimainin tapi nggak bisa dibilang sampai smooth. Tapi kalau kalian turunin ke 720p udah pasti nggak ada masalah.
Kalau misalnya kalian main game ya agak sedikit berat, yang kayak di sini gue bilang main World War Z ya, game yang menurut gue berat, itu 720p aja nggak kuat, emang nggak cocok buat main game di laptop ini. Kalau mau game-game berat ya siapa juga gitu yang pakai ini, kan emang laptopnya targetnya budget. Jadi tadi kalau game berat 720p aja nggak kuat, FPS-nya kalian lihat sendiri itu drop di angka 30-40, itu nggak enak sih mainnya jadinya. Terus gue udah coba juga rendering video pakai Adobe Premiere. Itu kalau misalnya ngerender video 1080p yang kurang lebih panjangnya 10 menit, itu memerlukan waktu sekitar 16 menitan. Itu memang beda sih sama kemarin, walaupun skornya Cinebench mirip ya, tapi karena dia nggak ada dedicated GPU, jadinya kalau diadu sama kemarin gue pernah review Flex 5 itu dapat 10 menit aja. Karena dengan adanya GPU entry level yang paling jelek aja sih MX itu nolong buat urusan grafik designing gitu. Jadi sini pun karena nggak ada grafik card terpisah, jadinya kalau buat urusan yang pakai grafik gitu bukannya nggak bisa, cuma ya lebih berat aja gitu, jadi kurang cocok kayaknya. Jadi kayak gitu aja kali ya kesimpulannya, kalau emang laptop ini tuh cocok banget buat kalian yang sukanya buat kerja aja lah, emang laptop yang sesuai dengan kebutuhannya saat ini gitu, buat kerja, buat social distancing ya, buat di rumah gitu, buka-buka online shop atau nge-YouTube, browsing, atau Microsoft Office ringan, atau video call, Zoom, itu udah cukup banget, ini udah kencang, laptop ini nyaman. Tapi kalau misalnya kalian yang emang membutuhkan laptop yang buat graphic designing, demanding, mungkin cari yang ada GPU-nya terpisah gitu. Tapi kan ini kembali lagi gue bilang laptop budget. Dengan harganya yang startnya ini di angka 7 juta, udah dapet laptop kayak gini, best value sih. Kalau kalian yang emang kurang puas dengan Ryzen 3, bisa ambil yang Ryzen 5, itu harganya jadinya di 8 jutaan, dan Ryzen 7 itu di 9 jutaan. Kayak gitu. Kalau menurut gua sih Ryzen 3-nya aja udah cukup banget sih. Ini jujur sih udah harusnya cukup awet kalau lasting. Kalau emang harganya kalian rasa 7 juta itu kemahalan, dan kalau mau ambil yang di bawah Ryzen 3 atau di bawah i3, gua saranin jangan, mendingan ambil i3 yang mungkin yang tahun lalu atau Ryzen yang tahun lalu, dibandingin harus turun kayak pakai AMD apa Athlon gitu, atau mungkin Intel yang pakai Atom ya apa. Itu nggak recommended sih, malah lebih babak belur sih. Gue mendingan suruh beli tablet aja atau iPad. Gue pernah bahas itu, nanti akan ada video berikutnya gue recommending tablet yang masuk budget sih, yang menurut gue jauh lebih kepake dan lebih enak lah, bisa puas lah pakainya gitu. Terus sebelum penutup akhir kata, gue mau ini sih rekomendasiin, ini gue ada nyobain satu buah sleeve, ini mereknya dari Evoke. Ini gue recommended banget, ini gue juga kebetulan nyobain random gitu, tapi jujur gue kaget sih, bagus banget buat quality-nya ya. Di dalamnya ini bagian bulunya halus banget, dia bludru gitu, kayak jok mobil ya. Ini jadi ukurannya pas banget buat laptop kalian yang ukurannya 14 inch tuh, dilihat masuk pas banget. Juga desainnya slim, terus di depannya ada pocket juga yang lumayan banyak, ada 3 pocket, bisa taruh mouse, bisa taruh kabel-kabel charger atau USB atau apapun yang kalian butuhin di situ, SD card. Terus yang paling penting ini waterproof, jadinya dengan harganya cukup terjangkau, ini nggak sampai 200.000, ini kalian cukup safety ya buat pakai sleeve kayak begini, enak sih makainya gitu. Gua recommended banget, nanti akan gua taruh semuanya, jadi ada link pembeliannya di description di bawah, dari laptopnya dan juga sleeve-nya ini. Kalau kalian mau ke sana lihat-lihat harga, itu bukan gue yang jualan, tapi gue taruh harga terupdate. Jadi kalau kalian mungkin yang nanya-nanya udah bosen lah tanya beli di mana, klik aja sendiri itu linknya. Gue taruhnya juga link-link yang lain sih. Gitu aja dulu kali ya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Itu bantu banget sih biar Tera Gadget makin termotivasi bikin video-video yang membantu kalian berikutnya. Gue Agus, this is Tera Gadget Review. See you next time.